Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu diharapkan peserta didik mampu menganalisis pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, pada pertemuan kali ini ada 3 garis besar materi, yaitu yang pertama, konversi lahan. Yang kedua, konversi lahan pertanian menjadi industri. Dan yang ketiga, konversi lahan pertanian menjadi permukiman. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian mendengar kata reklamasi? Nah, reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Nah, reklamasi ini merupakan salah satu bentuk dari konversi lahan. Konversi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Nah, biasanya konversi lahan ini terjadi di daerah pinggiran kota atau persawahan. Nah, konversi lahan ini biasanya mengubah suatu area yang awalnya lautan menjadi daratan dan yang awalnya lahan pertanian berubah menjadi lahan industri atau lahan permukiman. Nah, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Biasanya, pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan. Nah, berikut adalah beberapa alasannya. Yang pertama, lahan yang strategis. Yang kedua, akses yang mudah. Dan yang ketiga, harga yang relatif terjangkau. Nah, selanjutnya, dengan banyaknya lahan pertanian yang diubah menjadi industri akan menimbulkan beberapa akibat. Nah, di sini Bapak akan memberi 3 contoh akibatnya. Yang pertama, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik tanah, air, maupun udara. Dan yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Nah, selanjutnya, permukiman menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area permukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Nah, kondisi ini marak terjadi juga di negara-negara ASEAN. Nah, lalu apa faktor penyebabnya? Nah, faktor penyebabnya adalah kebutuhan pokok dari manusia. Apa itu kebutuhan pokok manusia? Yang pertama ada sandang, yang kedua ada pangan, dan yang ketiga ada papan. Nah, pengubahan lahan pertanian menjadi pemukiman juga menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariaannya. Dan yang kedua, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Dan yang ketiga, berkurangnya lahan resapan air. Nah, di slide berikutnya ada jumlah lahan pertanian menurut Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2015, jumlah lahan pertanian sebanyak 8 juta. Dan pada tahun 2020 berkurang menjadi 7,4 juta. Nah, lalu apa kesimpulan dari materi hari ini? Yang pertama, konversi lahan. Perubahan fungsi lahan dari fungsi awal atau fungsi aslinya menjadi fungsi lain yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Yang kedua, lahan pertanian menjadi industri. Konversi lahan menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota dengan alasan lokasi strategis, harga relatif murah, dan akses mudah. Dan yang ketiga, lahan pertanian menjadi pemukiman. Pemukiman merupakan kebutuhan pokok manusia, yaitu ada sandang, pangan, dan papan. Nah, semakin banyak jumlah manusia,
semakin banyak juga pemukiman yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya, konversi lahan ini tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Namun, yang perlu kita lakukan yaitu melakukan pengawasan terhadap konversi lahan yang terjadi, jangan sampai mengganggu keseimbangan alam dan kelangsungan hidup warga negara. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang ada. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.